Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadibor, tentu sarung kita, dengan tema Sucikan Diri dari Penyakit Hati. Dan di segmen ini pemirsa kita akan berikan kesempatan kepada jemaah untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kegundahan hatinya. Kali ini ada Edis Adelia yang akan menyampaikan pertanyaannya. Beliau merupakan seorang artis yang alhamdulillah sudah berhijrah dan juga sering mengikuti pengajian. Mbak Edis, silahkan sampaikan pertanyaan ataupun mungkin kegundahan hatinya. Ya, Semoga mendapatkan solusi. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan bertanya ke Ustadz Riza Muhammad. Ustadz, kita tuh pentingnya menjaga hati ya. Menjaga hati, tadi kita udah dengar dari guru-guru bagaimana menjaga hati, kiat-kiatnya gitu ya Ustadz. Kadang kita sebagai public figure nih Ustadz nih. Pasti kita kan buka medsos ya Ustadz ya, buka medsos gitu ya, dan memang pasti ada yang suka dan tidak suka dengan kita gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa ngerem untuk jempol ini untuk tidak menjawab seperti itu ya. Kemudian tapi ada hati yang tidak enak ya, hati yang tidak nyaman gitu Ustadz. Ya mungkin ada yang bilang ya itu kan resiko sebagai public figure gitu. Cuman kan public figure juga manusia Ustadz, punya perasaan, punya sedih, punya bisa marah seperti itu ya. Jadi bagaimana Ustadz supaya kita ini tidak terpengaruh dengan komentar-komentar negatif dari netizen gitu Ustadz, dan bisa menjaga hati sehingga hati kita bisa selamat, hati kita bisa tidak dongkol gitu ya, mungkin manusiawi mungkin dongkol ya Ustadz ya, tapi mungkin agar bisa memaafkan. Nah mungkin bahasanya begitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mewakili semua rasa yang ada di sini. Manusia secara fitrah tidak suka untuk dikomentari yang tidak nyaman. Secara fitrah manusia tidak suka untuk disakiti. Itu kenapa konsep hati yang bahagia adalah jangan membenci. Konsep hati yang paling membahagiakan adalah jangan membenci. Masya Allah, luar biasa. Walaupun susah dan sakit. Nabi mengatakan, la takhdab walakal jannah. Ya Rasulullah, ausoni, nasihati aku ya Rasul. Dengan nasihatmu, aku akan menjadi orang yang berharga. Apa kata Nabi? La takhdab walakal jannah. Jangan marah, akan masuk surga. Ternyata potensi perusak kehidupan itu adalah marah. Ternyata potensi perusak kehidupan itu adalah benci. Dan gelisahnya hati karena benci. Masya Allah. Seandainya energi kebencian ini dibuang dari tubuh, demi Allah, Anda akan bahagia. Membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain itu bikin Anda gak nyaman. Saya jadi ingat lagunya The Massive. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup, melakukan. Masya Allah, coba bayangkan. Energi syukur ada di sini, energi sabar ada di sini, energi tidak membenci ada di sini. Komen haters, Masya Allah, yang namanya netizen mengaku orang yang paling baik, padahal netizen juga punya aib, betul? Netizen mengaku orang yang paling sempurna, padahal gak ada orang yang sempurna. Itu kenapa Mbak Edis, kalau kita dicaci maki, disakitin orang, prinsip yang pertama senyumin aja. Senyumin aja, karena apa? Dengan senyum, relaksasi darah dan segala urat yang ada dalam tubuh kita itu merasa nyaman. Nah yang kedua, Mbak Edis, ada nasihat Allah dalam surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 63 yang sempat tadi saya baca.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ibadur Rahman, orang yang disayang Allah, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Oh Masya Allah, paling enak jadi orang rendah hati dan tidak tinggi hati. Ada orang gak senyum, kita awalin senyum. Dia gak ngucapin salam, kita ngucapin salam. Bahasa tubuh kita seolah-olah bersahabat, nyaman diterima orang. Sehingga orang senang melihat kita. Ini prinsip yang diajarkan Rasulullah. Innama bu'istu liutamima solihal akhlak. Akhlak itu penting. Nah yang kedua, ketika dicaci maki, wa idza khatabahumul jahiluna, dia ini orang bodoh karena tidak paham, melukai kita, menyakiti kita. Qalu salama, balaslah dengan doa. Masya Allah, dihantam dengan fitnah, dihantam dengan caci maki. Kalimat-kalimat yang tak pantas buat kita, menfitnah kita. Tapi kita doakan dengan satu kalimat, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ternyata Rasulullah pernah memerintahkan Umar, ada penghuni surga akan tiba. 3 kali berturut-turut. Umar, ada penghuni surga akan tiba. Umar, ada penghuni surga akan tiba. Minta doa padanya. Umar heran, apa yang istimewa dari orang ini? Ketika bermalam di rumahnya untuk meneliti amalnya, sholatnya biasa, tahajudnya biasa, duhanya biasa, sedekahnya biasa. Lalu apa yang membuat engkau ahlul jannah, kata Nabi? Ditanya sama orang ini, apa yang membuat engkau, kata Nabi, engkau adalah penghuni surga? Apa jawaban laki-laki ini? Tidak ada amalan khusus dalam hidupku. Cuman setiap malam sebelum tidur aku mendoakan orang yang mendolimiku. Setiap malam sebelum tidur aku mendoakan orang-orang yang menyakitiku. Setiap malam sebelum tidur aku memaafkan orang-orang yang membuat aku terluka. Aku memaafkan orang-orang yang membuat aku terpuruk. Aku memaafkan orang-orang yang membuat aku tidak sukses dalam hidup ini. Aku memaafkan orang-orang yang mendolimi aku dengan kalimat ampuni dia ya Rabb. Dan ini berat. Berat memaafkan orang yang melukai kita. Berat memaafkan orang yang menyakiti kita. Tetapi ketika jamaah mampu untuk memaafkan orang yang jahat kepada kita. Jamaah mampu untuk mengikhlaskan hatinya. Memaafkan orang yang mendolimi kita dengan doa. Ampuni dia ya Rabb. Maafkan dia ya Rabb. Angkat derajatnya ya Rabb. Dengan doa-doa yang indah. Maka demi Allah, itulah tempat hati yang bersemayam yang disebut qalbun salim. Maka Mbak Adis, siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang melukai kita, satu jawabannya, jangan membenci, jangan melukai, jangan menyakiti, doakan dia. Yuk mulai hari ini, jangan membenci. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa Ustadz Riza. Dan semoga ini menjadi hikmah, juga menjadi pembelajaran bagi Mbak Edis dan kita semua. Berikutnya juga masih ada jemaah yang ingin bertanya, yaitu Ibu Mila. Ibu Mila silahkan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila, saya mau bertanya kepada Ustadz Irfan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita memerangi penyakit hati? Kadang penyakit hati itu datang dari keluarga sendiri, kadang dari adik-adik kita sendiri gitu. Bagaimana Ustadz, menurut Ustadz untuk saya bisa memaafkan dengan hati yang legowo meskipun udah disakitin, meskipun udah udah dibikin hati nggak enak gitu Ustadz. Ya jadi saya mohon pencerahannya dari Ustadz, sikap apa yang harus saya perbuat untuk semua ini Ustadz. Terima kasih pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah sana jaza.
Ibu dan keluarga semoga selalu dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah. Juga semua yang hadir, yang menyaksikan juga dari rumah, dibahagiakan Allah dunia akhirat. Gimana kalau ternyata orang yang nyakitin kita paling dalam, rasa sakitnya tuh orang yang paling dekat dengan kita. Panduannya ada di Quran. Sebagaimana yang tadi Ustadz Riza juga sampaikan. Furqan ayat 63 juga di Quran, yaitu di antaranya ayat yang paling sering kita dengar, fasbir sabaran jamila. Bersabarlah engkau dengan sabar yang baik. Kita sama taunya orang yang paling bisa menyakiti kita begitu dalamnya tuh di antaranya orang yang paling dekat dengan kita. Itu emang gak mudah. Waktu pelan-pelan pasti ngobatin itu semua. Tapi kita punya sikap. Sikap kita itu memilih untuk memperbaiki dirinya, yang boleh jadi itu bisa jadi terperbaiki ataupun enggak. Atau kita memilih memperbaiki diri kita sendiri dengan sikap kita atau menjaga jarak. Emangnya boleh Ustadz kalau saya jaga jarak sama orang yang udah nyakitin saya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah wahjurhum hajaran jamila. Kalau ada orang yang nyakitin hidup kita, kalau ada orang yang sumpah serapain kita, caci maki kita, fitnah kita, merobek-robek harkat martabat kehormatan kita, kita punya opsi dalam Al-Quran. Wahjurhum hajaran jamila. Diamkan, abaikan, tapi dengan tetap caranya yang jamil, yang indah, yang elegan. Itu sebabnya kenapa di sosmed itu ada tombol kan, tombol unfriend. Ada atau ada? Ada unsubscribe, ada unfollow, ada unfriend, unsubscribe, unfollow, bahkan ada tombol blokir. Itu sebagai opsi di sosmed supaya menjaga kewarasan mental, supaya jaga kesehatan mental. Terus solusinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman di Al-A'raf 199, khudhil afwa, maafin aja. Tapi berat Ustadz, maafin aja. Gak mudah Ustadz, maafin aja, tetap maafin. Itu waktu yang nanti pelan-pelan memaafkan. Waktu yang membuat hati kita nanti jadi mudah untuk maafin orang. Sakit banget Ustadz, semakin besar rasa sakitnya, makin besar pahala yang Allah bagi buat kita. Tapi gak mungkin bisa saya lupakan Ustadz, semakin gak bisa dilupain, semakin besar pahala atas kesabaran kita. Terus apa perintah Quran? Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urf, sibukkan diri kita dengan kebaikan, sibuk aja. Ada kajian berangkat, ada mau khataman Quran berangkat, ada peluang sedekah ikut, ada Jumat berkah bagi-bagi nasi box ikut, ada info-info apa ikut aja. Sibukkan diri ngajak orang baik, kitanya juga jadi baik. Wa'mur, ajak orang untuk bil ma'ruf. Perintahkan mereka berbuat baik, konsekuensinya kan kitanya juga harus selalu baik. Kalau itu kita pegang, nanti Allah pasti hadiahkan kebaikan. Gak mungkin Allah mengambil sesuatu, lalu tangan ini terbuka setelah lama menggenggam, kecuali setelah tangan terbuka Allah mau beri yang lebih baik. Dan gak mungkin dia yang menyakiti didatangkan, kecuali pasti ada maksud dan tujuan. Hujan datang menumbuh suburkan tanaman. Kemarau yang datang menghangatkan badan. Sama, ujian datang untuk menghebatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semakin berat ujian, makin besar pahala. Semakin hebat dan dahsyat tersakiti, semakin besar dan dahsyat pula kebahagiaan yang Allah akan beri. Yang penting tugas kita itu satu aja. Terus berbaik sangka kepada Allah, semua pasti akan baik pada akhirnya. Barakallahu fiik.
Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga setelah ini hati kita selalu diberikan ketenangan dan keikhlasan seluas-luasnya. Dan pemirsa, usai jeda kita masih akan mendengarkan pertanyaan dari para jemaah kepada guru besar kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang itu baik, lakukan Bu kebaikan itu. Yang tahu tujuan kita bukan orang lain, diri kita dengan Allah. Ini kita kadang-kadang suka menjudge seseorang. Penyakit di antara kita, ketika orang melakukan sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, terkadang kita terlalu cepat untuk menjudge, menghakimi.